Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Syakira. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Generasi Muda dan Peran Penting dalam Melawan Korupsi. Tema ini saya pilih karena korupsi menjadi salah satu masalah terbesar di Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan negara dari segi ekonomi, tetapi juga merugikan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak fasilitas umum yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat menjadi tidak maksimal akibat adanya tindakan korupsi. Melalui penjelasan ini, saya ingin menyampaikan pentingnya kesadaran generasi muda dalam mencegah dan melawan korupsi sejak dini. Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya dituntut untuk pintar secara akademik, tapi juga harus memiliki sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Dalam artikel yang saya buat, dijelaskan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan jabatan, kekuasaan, atau kepercayaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Nah, korupsi ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak jujur, misalnya dengan mengambil uang negara, menerima suap, atau memanipulasi data. Korupsi memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampaknya adalah terhambatnya pembangunan nasional. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, fasilitas umum lainnya justru digunakan untuk kepentingan pribadi, akibatnya masyarakat menjadi dirugikan. Contohnya, ketika dana pembangunan jalan ini dikorupsi, kualitas jalan ini menjadi buruk dan cepat rusak. Hal tersebut tentu membahayakan masyarakat dan menghambat aktivitas sehari-hari. Selain itu, korupsi juga dapat menyebabkan meningkatnya kemiskinan karena bantuan yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat itu tidak tersalurkan dengan baik. Tidak hanya itu, korupsi juga membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah maupun lembaga tertentu. Jika korupsi itu terjadi, masyarakat akan merasa bahwa hukum itu tidak berjalan dengan adil. Oleh karena itu, korupsi harus dicegah dan kita berantas bersama-sama. Nah, generasi muda ini memiliki peran yang sangat penting dalam melawan korupsi. Mahasiswa disebut sebagai agen perubahan karena memiliki pendidikan dan pemikiran yang lebih luas. Oleh sebab itu, mahasiswa harus menjadi contoh dalam menerapkan perilaku jujur dan bertanggung jawab. Melawan korupsi sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, itu tidak mencontek saat ujian, tidak memalsukan tanda tangan, tidak berbohong, dan tidak mengambil barang yang bukan milik kita. Walaupun terlihat sederhana, kebiasaan jujur dapat membentuk karakter seseorang yang baik. Sebaliknya, jika seseorang terbiasa melakukan kecurangan kecil, maka lama-kelamaan hal tersebut bisa menjadi kebiasaan buruk. Oleh karena itu, sikap anti korupsi harus ditanamkan sejak dini agar menjadi bagian dari karakter seseorang. Selain bersikap jujur, generasi muda juga harus berani menolak segala bentuk tindakan korupsi. Jika melihat tindakan yang tidak benar, itu kita harus berani mengingatkan dan tidak ikut terlibat. Sikap peduli terhadap lingkungan sekitar itu juga sangat penting untuk menciptakan budaya anti korupsi. Pendidikan anti korupsi itu memiliki peran penting juga tuh dalam membentuk masyarakat yang jujur. Melalui pendidikan, seseorang dapat memahami dampak buruk dari korupsi ini terhadap bangsa dan negara kita. Di sekolah maupun di perguruan tinggi, pendidikan anti korupsi ini dapat diterapkan melalui pembelajaran tentang nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial. Pendidikan tidak hanya mengajarkan sebuah teori, tapi juga membentuk karakter dan moral seseorang. Dengan adanya pendidikan anti korupsi ini, diharapkan generasi muda memiliki kesadaran bahwa korupsi itu bukan hanya masalah hukum, tapi juga masalah moral dan etika. Jika seseorang memiliki moral yang baik, maka ia akan berpikir 2 kali sebelum melakukan tindakan korupsi. Pada era digital saat ini, media sosial juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Media sosial tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi. Jadi generasi muda dapat menggunakan media sosial nih untuk menyebarkan kampanye anti korupsi, misalnya dengan membuat video edukasi atau poster digital, artikel seperti
video seperti ini mungkin, maupun konten positif lainnya yang mengajak masyarakat untuk hidup dengan jujur. Dengan adanya kampanye melalui media sosial tersebut, pesan anti korupsi dapat menjangkau lebih luas, lebih banyak orang, terutama anak muda. Hal tersebut dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melawan korupsi. Namun, dalam menggunakan media sosial juga kita harus bijak. Jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Harapan untuk masa depan Indonesia ini adalah, saya berharap generasi muda Indonesia dapat menjadi generasi yang jujur, bertanggung jawab, dan memiliki semangat untuk melawan korupsi. Masa depan bangsa berada di tangan generasi muda saat ini. Jika sejak sekarang kita membiasakan perilaku jujur dan disiplin, maka di masa depan Indonesia itu dapat menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera. Pembangunan akan berjalan dengan baik, masyarakatnya juga hidup lebih adil, dan kepercayaan terhadap pemerintah itu akan meningkat. Jadi perubahan besar selalu dimulai itu dari langkah yang paling kecil. Oleh karena itu kita harus memulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Jadi kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa korupsi itu merupakan tindakan yang sangat merugikan masyarakat dan negara. Jadi korupsi ini dapat menghambat pembangunan, meningkatkan kemiskinan, serta merusak kepercayaan masyarakat. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk melawan korupsi dengan cara membiasakan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Mari bersama-sama membangun budaya anti korupsi demi terciptanya Indonesia yang lebih baik, adil, dan sejahtera. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan dalam pengucapan kata-kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.